Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat? Masih dalam suasana kerja di rumah. Sore ini saya mau bikin video, mau ajakin teman-teman diskusi. Mungkin agak sedikit berbeda dari seri kerja di rumah kemarin, karena kita mau lanjut bedah buku Seven Habits kita. Jadi terakhir kali kita udah buat bahasan sampai habit yang keempat ya, think win-win. Kita akan mulai masuk ke habit yang kelima, yaitu apa? Lupa. Buka bukunya atau lihat lagi videonya yang awal ya. Habit kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Jadi kalau dilihat di gambarnya nih, ini dia. Nah, habit kelima tuh di sini. Oke. Karena habit kelima di situ posisinya, gitu ya. Dan kita pernah diskusi bahwa di video-video awal dulu, bahwa Seven Habit itu ditemukan oleh Pak Stephen Covey sepertinya hierarkis katanya. Jadi habit yang atas ditopang sama habit-habit yang bawah. Nah, habit yang kelima ini, seek first to understand, then to be understood, adalah prinsip untuk komunikasi efektif katanya. Atau lebih tepatnya sih prinsip komunikasi empatik. Saya lebih senang membahasnya sebagai ini adalah prinsip-prinsip untuk berkomunikasi secara dialogis. Ya, seek first to understand, memahami, then to be understood, dipahami. Itu jadi ada dua arah komunikasinya, sehingga inilah sebenarnya yang kita sebut sebagai dialog gitu. Nah, artinya kalau ngelihat gambarnya ada di atas begitu, berarti dialog ini adalah sebuah habit yang advance ya, komunikasi model advance, karena berarti dia perlu 4 habit sebagai penopang gitu. Sesuatu yang membuat saya kemudian merenung panjang, oh ya pantesan ya, dialog itu tidak mudah gitu. Kalaupun bisa dilakukan, maka perlu betul-betul keahlian, keterampilan, kebiasaan, karena memang ya, dia ternyata ditopang oleh 4 kebiasaan. Penopangnya yang jelas adalah private victory dulu ya, habit 1, 2, dan 3. Orang yang bisa berdialog syaratnya adalah orang yang mandiri dua-duanya atau tiga-tiganya atau 4-4-nya. Karena orang yang mandiri sudah mampu membawa pemikirannya masing-masing. Jadi dialog tidak bisa terjadi kalau tiap orang nggak bawa pikiran masing-masing. Jadi kita mau ngobrolin apa nih? Apa ya? Menurut lo apa? Dia juga bingung sih. Lo apa? Nah, nggak ada yang bawa pikiran, nggak ada yang bawa ide, maka nggak bisa berdialog. Atau yang bawa ide cuma satu, gitu ya. Jadi oke, gini aja. Yang lain ya udah ngikut lah. Itu juga bukan dialog. Itu namanya manut aja, gitu ya. Nah, tantangannya adalah orang yang sangat mandiri, yang sama-sama mandiri, yang sama-sama punya pendapat, kemudian suka-suka ingin atau punya kecenderungan ingin membuat pendapatnya itu diterima. Jadi ya agak berat juga berdialog ya, karena masing-masing punya standpoint. Disitulah perlu penopang, yaitu habit yang keempat, yaitu think win-win gitu ya. Berpikir menang-menang. Ya, saya tahu saya punya pendapat, tapi saya juga paham bahwa orang lain punya pendapat. Maka saya memasang niat untuk memastikan kami ini menang bersama. Nah, dari kemandirian plus think win-win inilah baru bisa dipraktekkan habit yang kelima tadi ya. Itu ceritanya. Oke. Ada kutipan menarik di buku ini di bagian awal, ketika Pak Stephen Covey mengutip kata-katanya Pascal, sepertinya sih Blaise Pascal ya. Kalimatnya begini, the heart has its reasons which reason knows not of. Ini agak membingungkan ya buat saya nih, tapi kalau saya rasa-rasa mungkin maknanya adalah the heart has its reasons. Jadi hati manusia itu punya logika sendiri lah, yang logika sendiri nggak paham. Nah, mungkin nanti kita akan ulas relevansi kalimat ini
Ini sepertinya adalah esensi dari habit yang kelima ini gitu. Tapi poinnya begini, kalau di habit yang keempat itu judulnya think win-win, karena memang kita menggunakan think, pikiran. Sementara habit yang kelima, seek first to understand, memahami, itu memang agak berbeda ya. Understand atau memahami itu adanya di sini. Jadi mudahnya habit 4 itu pakai pikiran dominan ya, habit 5 itu pakai perasaan. Maka barangkali relevansi kalimat Blaise Pascal di sini adalah habit 5 ini memang urusan bagaimana kita memahami perasaan yang secara logis mungkin nggak masuk akal gitu, secara logika tuh nggak masuk di logika, tapi ya itulah perasaan manusia memang punya logika tersendiri. Oke, nah bab ini dibuka dengan satu perumpamaan yang menarik, yaitu Pak Kofi katakan seandainya Anda datang ke dokter mata kemudian mengatakan bahwa kayaknya mata saya kok agak susah ngelihat ya Pak Dokter. Terus tiba-tiba dokter itu langsung ngasih kacamatanya kepada kita. Nih, pakai kacamata saya karena saya udah bertahun-tahun pakai ini dan bagus. Saya punya satu lagi di rumah, jadi silakan pakai aja langsung. Nah, terus kemudian kita pakai ya, aneh-aneh juga sih ya, imajinasi kita pakai, kemudian loh dok ini nggak enak nih, saya nggak bisa lihat apa-apa, nih aneh banget rasanya, nggak enak, pusing. Loh gimana sih kata dokternya, itu kacamata udah bantu saya bertahun-tahun loh, masa kamu nggak cocok di kamu? Ya udah saya coba sih dok, saya coba pakai, cuma rasanya pusing banget, blur banget. Gimana, makanya jadi orang tuh yang positive thinking bos, coba think positif, try harder gitu. Aneh banget ya. Terus ya tapi saya benar-benar berpikir positif, artinya positif benar-benar nggak bisa lihat. Terus dokter bilang lagi, ya Allah ya ampun, kamu ini benar-benar nggak bersyukur ya. Ya kan, saya sudah bersedia memberikan kacamata yang sudah membantu saya bertahun-tahun, kamu kok nggak bersyukur banget sih. Kayaknya kalau seandainya dialog itu terjadi betulan pada kita di dokter mata, apakah mungkin kita mau kembali kepada dia? Kayaknya sih kemungkinan enggak ya. Kita akan anggap dokter mata ini aneh banget gitu ya, entah beliau ini sudah pikun apa dokter mata gadungan gitu. Kenapa demikian? Ya aneh aja ada dokter yang memberikan resep, memberikan treatment tanpa diagnosa yang memadai, itu it's impossible ya. Dokter akan pasti malpraktek tuh gitu. Nah, tapi jelas ini sebuah perumpamaan semata yang Pak Stephen Covey bilang, dalam kehidupan sehari-hari kita ngobrol sama orang lain, bahkan sama orang-orang yang penting dalam kehidupan kita, kadang-kadang begitu loh. Contohnya misalnya di sini beliau katakan ada dialog antara ibu sama anak gitu. Kenapa nak? Gitu. Ceritalah sama ibu ya kan. Enggak lah, kayaknya mama juga nggak bakal ngerti atau pasti anggap pikiranku ini aneh. Ya enggak, jelas lah, pasti nggak ada yang orang yang lebih care sama kamu dibandingkan mama, gitu kan. Atau lah ya, ayolah, kenapa, ada apa ya kan. Terus jawabannya tiba-tiba, ya kayaknya aku tuh nggak suka sekolah mah. Itu kalimatnya. Nah, kemungkinan ya kalau kita orang tua pada umumnya jawabannya adalah apa? Maksudnya apa kamu gak suka sekolah ya? Mama ini kerja ya, harusnya papa yang kerja doang, ini mama ini kerja juga supaya bisa nyokolain kamu. Dan dialog yang sangat bukan dialog ya, dan obrolan yang sangat panjang ini kemudian ya tiba-tiba apa kemungkinannya kira-kira di situ? Kayaknya sih sang anak mungkin akan berhenti bicara ya. Kalau tidak sampai rebel ya, berhenti bicara, dan ya kita kemudian kehilangan momen. Ini tentu saja dialog yang tidak banyak terjadi di Indonesia ya. Ini jelas dialog yang mungkin cuma terjadi di Amerika aja sana ya. Enggak sih kayaknya ya. Ini dialog yang sering terjadi di kita, dan kita sering punya kecenderungan untuk buru-buru gitu, rush in, ingin memperbaiki sesuatu, ngasih advice,
Masalahnya adalah kalau dokter melakukan itu, maka dokter akan dianggap malpraktek. Nah, bagaimana kalau kita yang melakukan itu? Jangan-jangan kita pada saat ngasih nasihat, ngasih pendapat juga malpraktek. Gitu kira-kira. Nah, kemudian Pak Kofi merangkum dengan dikatakan ya, kalau saya bisa merangkum dalam satu kalimat saja, prinsip yang sangat atau yang paling penting dalam urusan hubungan interpersonal adalah seek first to understand, then to be understood. Dalam hubungan interpersonal, prinsip yang paling utama adalah pahami dulu, baru minta dipahami. Ini adalah key principle in interpersonal communication. Nah, bahasan selanjutnya mendalami soal, beliau katakan begini. Saat ini Anda membaca buku yang saya tulis. Membaca dan menulis adalah salah satu bentuk komunikasi. Begitu juga speaking and listening. Jadi itu adalah 4 basic komunikasi ya. Membaca, nulis, bicara, dan mendengarkan. Tapi cobalah renungkan jumlah jam yang kita pakai paling banyak dipakai buat apa. Nah, sementara komunikasi adalah salah satu skill yang sangat penting dalam kehidupan kita. Menariknya dari 4 skill komunikasi tadi, kita tuh belajar bertahun-tahun untuk misalnya bicara, dilatih bicara bertahun-tahun, presentasi, juga menulis, ya kan, juga membaca, reading. Tapi ada satu kemampuan yang kemungkinan di banyak sekolah formal, at least yang saya alami, sangat jarang dilatih, yaitu yang mana dari 4 tadi? Speaking dilatih, writing, reading. Yes, yang kurang adalah listening. Sehingga yang terjadi adalah seringkali kita melakukan keterampilan listening hanya otodidak yang belum tentu efektif. Nah, Pak Stephen Covey mengangkat bahasan bahwa menariknya zaman sekarang nih udah berkembang banyak teknik-teknik mendengarkan. Tapi teknik-teknik mendengarkan itu seringkali masih berada di ranah personality ethic atau etika kepribadian. Yaitu apa? Yaitu mendengarkan yang ditujukan untuk menjawab atau membalas. Mendengarkan yang berfokus kepada tekniknya daripada kepada intentionnya. Mendengarkan yang fokusnya sebenarnya untuk mempengaruhi lagi gitu. Nah, prinsip komunikasi empatik ini adalah prinsip ketika kita mendengarkan betul-betul dengan niat untuk memahami orang lain. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti memang kita harus memberitahu, menyampaikan pandangan kita, tetapi pandangan kita itu resep yang bagi seorang dokter harus diberikan hanya ketika kita sangat confident dengan pemahaman kita atas situasi orang yang kita ajak bicara. Nah, seek first to understand dikatakan Pak Covey ini prinsip dasar dalam komunikasi, karena dia kata kuncinya ada di intent, di niat. Tekniknya bisa kelihatan seperti ingin memahami, tapi kalau niatnya nggak tulus, maka orang akan tahu bahwa kita sedang berpura-pura mendengarkan. Gitu. Jadi intention itu jadi krusial di sini. Menariknya adalah kenapa kita kadang-kadang nyaman ngobrol dengan orang-orang tertentu dan agak kurang nyaman ngobrol dengan orang-orang lain. Bukan semata-mata karena teknik yang dipakai, tapi kadang-kadang ya terasa lah ada intention yang berbeda, ada ketulusan yang berbeda. Nah, ini yang ingin kita tekankan. Maka beliau mengatakan, yuk kita belajar teknik mendengar yang
agak beda nih, yaitu yang disebut sebagai mendengar empatik. Nah, terus terang pas saya baca bab ini, saya agak tertampar karena bertahun-tahun saya memahami mendengar empatik itu hanya istilah lain dari, atau empathic listening ya, hanya istilah lain dari active listening. Ada memang tekniknya active listening. Tapi beliau ternyata bahas di buku ini bahwa ini bukan active listening atau reflective listening, meskipun nanti dalam prosesnya memang kita aktif dan reflektif. Tapi beliau katakan, beliau betul-betul ingin menekankan bahwa empathic listening itu betul-betul ingin mengajak kita masuk dan memahami frame of reference orang lain. Sementara itu active listening, karena dia fokusnya kepada teknik, bisa jadi menggeser niat kita menjadi oke, saya dengerin dulu karena nanti saya juga akan mempengaruhi dia kok. Nah, niat itu yang nanti yang ditunda dulu. Niat pertamanya adalah memahaminya dulu dari betul-betul sudut pandang orang yang ingin diajak bicara. Nah, ada sebuah kisah yang menarik ya. Pak Kofi menceritakan temannya ya, seorang ayah mengatakan, saya nggak ngerti sama anak saya, dia nggak mau dengerin saya deh sama sekali. Terus Pak Kofi bilang, oke, saya coba ulang ya. Jadi kamu nggak mengerti anakmu karena dia nggak dengerin kamu. Ya benar. Coba saya ulang lagi ya. Kamu nggak mengerti anakmu karena dia tidak mendengarkan kamu. Ya benar, itu yang mau saya katakan. Mungkin habis ini kalau saya tanya sekali lagi, mungkin kamu saya kasih piring gitu ya. Terus bentar. Saya pikir kalau kita pengen memahami orang lain, maka kitalah yang harus mendengarkan dia. Menarik ya kan. Dan wah, terjadi long pause, dikatakan, oh iya. Saya nggak ngerti dia ya. Saya tahu bahwa dia sedang mengalami sesuatu. Ya dulu saya juga pernah mengalami hal itu. Kayaknya yang betul-betul saya tidak pahami adalah mengapa dia tidak mau mendengarkan saya. Nah, ini sesuatu yang sangat berbeda ya. Kalimat yang pertama kan, saya nggak ngerti anak saya karena dia nggak mau mendengarkan saya. Tapi belakangan akhirnya direfleksi, saya ternyata nggak paham mengapa anak saya tidak mau mendengar saya. Ini totally different gitu. Karena mulai muncul intensi untuk memahami frame of reference-nya. Nah, tapi Pak Kofi kemudian langsung membahas di paragraf selanjutnya bahwa ini penyebabnya sebenarnya adalah karena kita memang punya kecenderungan untuk memahami orang lain based on autobiografi kita, based on sejarah hidup kita. Nah, jadi empathic listening memang dilawankan dengan autobiographical listening, mendengar secara autobiografi. Sehingga akhirnya kita kadang-kadang ignore, yang paling parah ya. Ada orang ngomong, kita ignore. Atau kalau nggak ignore karena itu kita anggap nggak sopan, kita pura-pura mendengarkan. Ya kan? Atau kalau nggak pura-pura mendengarkan, maka mendengar tapi secara selektif, cuman mendengar yang pengen kita dengar aja. Nah gitu dong anak papa. Nah gitu tuh ya. Nah menariknya adalah sebentar. Bahkan disebut, katakan ada yang namanya attentive listening ya, kita paying attention and focusing energy on the words. Nah, jadi atentif kepada kata-kata. Tapi empathic listening itu level yang kelima, beliau katakan. Ini memahami apa yang dirasakan, bukan hanya apa yang dikatakan. Jadi kalau atentif itu mendengarkan sepenuhnya, tidak pura-pura, juga tidak selektif, tapi fokusnya di kata-katanya. Sementara empathic listening fokus pada perasaan seseorang. Nah, mengapa? Karena beliau katakan di sini bahwa komunikasi kita itu kan, kalau menurut ilmu komunikasi memang lewat setidaknya beberapa aspek. Ada aspek kata-kata, tapi juga ada aspek tone, nada bicara, dan ada aspek bahasa tubuh. Nah, menariknya kadang-kadang dalam situasi yang
yang krusial, yaitu situasi ketika orang yang kita ajak bicara ini mungkin sedang emosi atau berbeda pendapat dengan kita. Situasi yang tidak casual lah ya. Itu masalahnya kadang-kadang kata-katanya nggak keluar sebagaimana maksud aslinya. Tapi kita sebenarnya bisa merasakan bahwa dia tuh ada yang disimpan gitu. Dari mana? Dari nada bicaranya dan dari bahasa tubuhnya. Nah, cuman kan katanya nggak keluar. Maka kalau kita hanya pakai attentive listening, fokus pada kata-katanya, kita mungkin akan misleading. Maka empathic listening adalah fokus pada perasaannya. Tapi tahu dari mana perasaannya? Indikatornya ada dari nada suara dan bahasa tubuh. Gitu. Jadi empathic listening bukan active listening, bukan juga reflective listening, tapi betul-betul niat ingin mendalami, memahami orang lain. Gitu. Di sisi yang lain, kalau kita ingat di pembahasan rekening bank emosi, memahami orang itu salah satu bentuk setoran yang luar biasa. Sementara di sisi yang lain, kadang-kadang kan betul ya, kita tuh pengen ngasih masukan ke orang, kita pengen menggali informasi dari seseorang, kita pengen orang itu berubah. Masalahnya kita pengen orang berubah, kita pengen menggali informasi, itu sebenarnya adalah tarikan, dan kita baru bisa narik kalau saldo tabungan kita cukup banyak. Nah, maka dari itu, untuk memastikan saldo tabungan kita cukup banyak, mendingan kita setor dulu, yaitu dengan memahami, memberi orang psychological air, dikatakan di sini, kesempatan untuk menghirup udara psikologis, kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, menetralkan perasaannya, sehingga kemudian dia baru bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Saya suka mengumpamakan situasi orang yang sedang dalam kondisi emosi tadi, yang tidak sepenuhnya keluar tadi, seperti orang yang lagi kebelet gitu ya. Orang lagi kebelet itu ya namanya kebelet ya. Orang lagi kebelet nanya, aku kebelet banget nih, toilet mana? Terus kita tanya, bentar, kita lagi ngomongin nih, visi hidup kamu apa? Ya nggak akan dijawab gitu ya. Atau orang yang lagi kepepet banget, kelaparan banget gitu, terus kita tanya, oke, kira-kira strategic planning kita gimana? Nggak bisa, makan dulu baru bisa dijawab ngomong gitu. Nah, orang yang sedang emosi, berada dalam situasi konflik atau berbeda pandangan yang tajam dengan kita tuh kayak gitu kondisinya. Jadi perlu diberi udara psikologis dulu supaya dia bisa bernafas dengan tenang, baru kemudian bisa terjadi dialog. Nah, empathic listening memungkinkan hal itu terjadi. Nah, Pak Kofi mengisahkan suatu kali dia mengajarkan habit 5 ini di sebuah seminar. Kemudian malam, jadi hari keduanya mungkin ya, besoknya lah. Nah, peserta cerita bahwa malamnya dia praktekkan mungkin lewat video call kali ya, atau lewat conference call gitu. Dia praktekkan negosiasi dengan seorang calon pelanggan yang dia rasakan hampir nih, kayaknya dia udah putus asa lah, kayaknya bakalan putus ini kontraknya gitu. Nah, karena sudah merasa begitu, di titik yang nadir itu dikatakan, ya sudahlah, saya nothing tulus, gimana kalau saya coba tuh seek first to understand dan to be understood. Dia betul-betul berlatih untuk merefleksikan pemahaman dia terhadap apa yang dikatakan orang ini. Menariknya, pelan-pelan ekspresi orang itu berubah. Seorang itu tiba-tiba menelpon dan habis itu memberitahu, oke, kamu yang menang. Gitu. Jadi ternyata ketika kita dibebaskan dari keinginan untuk mempengaruhi orang, justru pengaruh kita akan makin meluas. Gitu. Ada kisah menarik lain di buku ini, ketika satu kali salah satu anaknya Pak Stephen Covey itu sakit, masih bayi, baru 2 bulan, kondisinya nggak memungkinkan, cuma ada satu dokter yang bukan dokter keluarga mereka, berhasil mereka kontak lewat telepon, dijelasin gejala-gejalanya, oke deh, resepnya kayak gini. Tapi Pak Covey penasaran, tadi kamu, dia ngomong sama istrinya kan, tadi kamu cerita nggak sih bahwa si anak kita nih baru 2 bulan? Enggak sih gitu. Jangan-jangan dia nggak ngeh loh kalau anak kita nih 2 bulan lalu resepnya nanti
nggak pas gitu. Nah coba telepon lagi deh, tanya, maaf dokter saya mau nanya, tadi ke dokter enggak ya kalau anak saya masih bayi? Oh enggak. Waduh kalau gitu saya ganti resepnya. Hampir aja ya, hampir aja terjadi kesalahan gitu. Nah di dunia kedokteran itu sangat fatal gitu ya. Tapi menariknya dikatakan di semua profesi sebenarnya memahami itu sesuatu yang sangat krusial. Dia katakan misalnya di dunia sales, ternyata orang-orang yang salesman atau sales eksekutif, salesperson yang profesional yang sangat efektif itu meluangkan waktu untuk memahami pelanggannya jauh lebih lama dibandingkan waktu dia mempropos idenya. Karena percuma menawarkan sesuatu kepada orang lain yang kebutuhannya tidak cocok. Either dia beli karena terpaksa atau dia beli karena nggak tahu, yang pasti nanti akan terjadi komplain. Jadi jauh lebih baik kalau yang betul-betul kita paham, oh ini nggak cocok dengan produk saya, ya udah, sorry saya nggak bisa provide untuk saat ini. Someday mungkin bisa, tapi sekarang nggak bisa. Itu jauh lebih baik daripada kita deal sesuatu yang ternyata nggak cocok dengan kebutuhan pelanggan kita. Meskipun saya tahu ini kondisi yang sangat-sangat tidak mudah di dunia selling gitu ya. Kadang-kadang kita dikejar revenue gitu ya, dikejar deadline. Di dunia hukum juga katanya sangat penting. Jadi para pengacara itu terlatih untuk memahami sudut pandang lawan, pihak lawan, sebelum dia menyusun pleidoinya, gitu, pembelaannya. Di produk desain juga, desain produk juga sama. Nggak ada orang desain produk yang konyol mengatakan bahwa nggak ada gunanya lah riset langsung aja desain. Itu nggak ada yang mau sekonyol itu kenyataannya. Kemudian engineer juga begitu ya, engineer yang mau mendesain sesuatu, jembatan segala macam juga tidak ada yang konyol ya mau langsung bikin sesuatu tanpa analisa yang mendalam. Seorang guru juga sama ya, guru yang efektif pasti adalah guru yang melakukan assessment dengan baik dulu. Kalau saya suka bercanda ya, profesi apapun perlu lah. Warung makan itu kalau nggak mau mendengarkan dengan baik, salah ngasih orderan kan mubazir, orangnya ngeyel nggak mau. Saya nggak pesan ini kok tadi. Tukang ojek, supir taksi kalau tidak mau mendengar dengan baik ya ngeyel gitu. Enggak, ini enak lewat sini pasti dikomplain sama pelanggan. Dapat bintang 3, bintang 2 gitu ya. Nah, jadi ternyata kalau kita selami buku ini, Habit 5 ini jauh lebih luas dari hanya sekedar teknik mendengarkan. Sesuatu yang biasanya memang ya karena keterbatasan waktu akhirnya itu jadi fokus saya kalau membawakan pelatihan. Tapi kalau dibaca di buku ini ternyata jauh lebih dalam lagi. Ini tentang membangun hubungan interpersonal yang sangat luas. Bahwa satu-satunya cara kita bisa membangun hubungan yang efektif yaitu ketika terjadi dialog, yaitu ketika kita betul-betul mau memahami dulu, baru kemudian kita mengajukan pandangan kita. Nah, menariknya ya tadi godaannya adalah kita ajukan pandangan kita dulu, dan menginginkan orang untuk memahaminya. Nah, mungkin sampai sini dulu, karena setelah ini nanti saya akan ajak teman-teman buat di video berikutnya ya untuk membahas bagian yang kedua, yaitu bagaimana mendengar empatik itu realnya, yang akan didahului dengan respon autobiografi itu seperti apa. Untuk itu selamat merenungkan bahasan kita, moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.